sudah dirilis. Jadi mereka nggak banyak untuk nggak banyak buang waktu lagi gitu. Jadi kayak udah ada lagunya udah ada gitu. Jadi kita rilis aja. Berarti sempat takut rilis album fisik dong? Sempat takut aku karena ketakutan gue adalah sekarang kayaknya orang-orang tuh dengernya digital platform loh, ada YouTube, ada yang lain-lain gitu. Tapi yang membuat aku confidence untuk rilis lagi adalah aku yakin masih ada lah generasi yang masih mau koleksi CD gitu. Kayaknya masih ada. Karena aku salah satu yang kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang masih senang sama CD. Ini sebenarnya penjualannya tadi sampai nyampe 50.000 itu gimana tuh? Awalnya sih aku nggak nyangka ya. Jadi tuh kita rilis hari ini, launching tuh hari ini. Dan seminggu sebelumnya kan udah disebar karena ke seluruh Indonesia lumayan banyak sih. Tapi aku udah banyak banget dapat laporan mereka kayak berburu CD ya, dan rasanya tuh kayak oh ya ada juga yang kayak gue yang masih seneng CD gitu ya makasih banyak buat teman-teman yang masih seneng sama koleksi CD. Jadi nyesel nggak akhirnya kenapa nggak kemarin aja dirilis? Enggak juga, mungkin memang aku nggak terlalu banyak merencanakan ya. Mungkin memang karena rezekinya di tahun ini. Ya udahlah, tahun ini dirilis dan semuanya lancar-lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Ya hikmahnya yang aku ambil, ya alhamdulillahnya semua lagu dirilis kan. Semua lagu terrilis, jadi orang nggak asing lagi ya nggak asing sama lagu itu kan. Setelah kondisi sama Dani, lu mau buat album lagi? Kayaknya aku masih masanya untuk bikin lagu deh. Bukan perihal menikmati karya gitu. Belum saatnya aku menikmati karya gitu. Jadi aku lagi ngejar katalog tuh. Jadi kalau perihal Mas Onco dan Mas Dani tuh aku nggak ikutan itu. Urusan mas-masku aja. Ya, untuk lagu-lagu lo sendiri inspirasinya biasanya dari apa sih? Menggerakkan dalam kehidupan lo apa seperti apa? Nah, jadi aku tuh buka coffee shop kan. Sekalian promosi ya. Aku buka coffee shop. Iya. Jadi coffee shop itu menjadi wadah buat aku mendengarkan cerita teman-teman dev. Jadi banyak teman-temanku bahkan yang main ke situ. Jadi kayak aku nampung ceritanya mereka. Inspirasinya tuh belakangan ini dari situ, kayak terbaik tuh dari situ. Jadi mereka cerita kisah mereka. Terus ada padahal sedikit doang tuh mereka curhat gitu. Jadi bahan buat aku pas sampai di rumah langsung ke studio, kayaknya bagus nih digabung sama kisah gue gitu. Inspirasinya dari situ, dari apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku baca gitu. Ada keinginan nggak sih setelah ini album, lu juga sama Dewa juga ya kan? Apa yang pengen lu capai lagi di karir lu sekarang? Yang pasti kalau untuk aku sebagai solois pengennya karyanya terus ada, absen terus, ada terus setiap tahun, bahkan album ya. Aku tidak akan meninggalkan yang namanya album, pasti akan ada album selanjutnya. Terus target kedepannya mudah-mudahan lagu-lagunya bisa dikenang terus. Pengen bikin lagu yang benar-benar umurnya nggak cuma setahun 2 tahun doang. Jadi ya pengennya lagu-lagu kayak terbaik itu bisa didengar sampai bertahun-tahun bahkan lintas generasi, itu targetnya. Tapi balik lagi sebagai pencipta lagu, harapanku ya mudah-mudahan teman-teman senang bisa terwakili aja dengan lagu itu. Mereka dengar sendiri di rumah, oh lagu Firza nih seru dengarnya, rasanya dapat, udah senang, cukup itu aja. Nggak ada yang lain. Tapi energi apa sih yang membuat kita tetap semangat untuk berkarya? Saya Apa ya? terus pasti akan terus berkarya, biarpun aku lagi disibukkan sama Dewa juga. Dewa ya punya porsinya sendiri, Firza punya porsinya sendiri gitu, nggak bisa digabungkan juga kan. Nah jadi aku harus jalanin itu karena balik lagi umurku masih butuh banyak karya, umur masih butuh banyak karya, jadi bikin lagu terus deh kayaknya. Mas Firza, mungkin sedikit Mas tentang polemik yang terjadi antara Mas Dani dan Mas Once. Mungkin pendapatnya Mas Firza itu seperti apa sih? Tentang polemik yang terjadi antara Mas Once dan Mas Dani nih, mungkin kalau dari sisi Firza sendiri mungkin pendapatnya seperti apa sih? Kalau pribadi ya wajar lah yang punya lagu minta untuk izin lah setidaknya lo gitu, karena ya balik lagi itu kan investasi masa depannya si pencipta, itu hak intelektualnya dia, karena lagu itu
harganya mahal, bisa jadi murah banget. Ya intelektual kan nggak ada rumusannya. Ya mungkin Mas Dhani mikir sampai segitunya ya. Tapi aku sih yang ambil positifnya. Dari sini kan Indonesia semakin berkembang terus musiknya. Orang-orang tahu gimana, tahu etika bermusik itu gimana jadi. Dan aku nggak ngelihat semua dari segi negatif, aku ngelihat positifnya. Ya karena hal itu, jadi sekarang royalti lebih rapi,